Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SE Sensedu. Video kali ini akan membahas tentang materi metabolisme. Dalam bab metabolisme ini kita akan mempelajari 3 materi pokok, yaitu yang pertama tentang enzim, kemudian yang kedua tentang katabolisme, yang ketiga tentang anabolisme. Sebelum masuk materi pokok, sebelumnya kita perlu tahu apa itu metabolisme. Metabolisme yaitu seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup. Metabolisme berhubungan erat dengan aktivitas tubuh. Apabila di dalam sel tidak terdapat atau tidak melakukan metabolisme, tubuh tidak akan melakukan aktivitas. Sebagai contoh, kita manusia ingin bergerak, salah satu yang diperlukan untuk melakukan gerakan yaitu harus ada yang namanya energi. Energi makhluk hidup salah satunya dapat diperoleh dari molekul ATP atau adenin trifosfat. Molekul ATP ini dihasilkan melalui metabolisme, khususnya katabolisme. Jadi metabolisme itu ada 2, yaitu yang pertama ada katabolisme, yang kedua ada anabolisme. Dari molekul yang lebih kompleks yaitu glukosa. Jadi glukosa menjadi ATP. Jadi ATP itu dihasilkan dari pemecahan yang namanya molekul glukosa. Contoh yang lain, hampir seluruh tumbuhan di saat terkena sinar matahari akan melakukan yang namanya fotosintesis, yang mana memanfaatkan molekul air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 untuk dirubah menjadi glukosa C6H12O6. Nah, perubahan molekul H2O dan CO2 menjadi glukosa ini merupakan contoh dari metabolisme, khususnya yang anabolisme. Jadi, dapat diambil kesimpulan perubahan molekul dari glukosa C6H12O6 menjadi ATP, adenosin trifosfat. Ini merupakan contoh dari metabolisme, khususnya katabolisme, yang mana dapat diartikan katabolisme merupakan reaksi pemecahan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang sederhana. Sedangkan perubahan molekul dari H2O dan CO2 menjadi C6H12O6 merupakan contoh metabolisme, khususnya anabolisme, yang mana dapat diartikan anabolisme merupakan reaksi penyusun molekul-molekul besar dan kompleks dari molekul-molekul yang lebih kecil dan sederhana. Nah, ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Metabolisme, katabolisme, dan anabolisme berlangsung sangat cepat jika terdapat suatu senyawa pemercepat, yaitu enzim. Jadi, apabila tidak dibantu oleh enzim, reaksi tersebut akan berjalan sangat lambat atau bahkan tidak dapat bereaksi. Nah, kali ini kita akan berfokus pada enzim. Apa itu enzim? Enzim itu biokatalisator. Katalisator itu pemercepat. Bio itu pemercepat, artinya reaksi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi enzim itu suatu molekul
yang dapat atau berfungsi untuk meningkatkan kecepatan laju reaksi kimia yang ada di dalam tubuh, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Jadi enzim itu hanya untuk mereaksikan, dia tidak ikut bereaksi di situ. Jadi hanya membantu dalam reaksi. Nah, ada satu sifat spesifik dari enzim. Enzim itu hanya dapat mengkatalisis atau mempercepat satu jenis reaksi kimia. Jadi satu jenis enzim hanya untuk satu jenis reaksi kimia. Jadi kalau di dalam tubuh ini banyak reaksi kimia, otomatis jenis enzim yang ada di dalam tubuh itu juga banyak. Jadi enzim A untuk mereaksikan reaksi A, enzim B hanya dapat mereaksikan reaksi B. Jadi untuk enzim A tidak bisa mereaksikan reaksi B. Jadi hanya tertentu aja. Jadi sifatnya spesifik. Nah, apa komponen enzim itu? Nah, ini mungkin sudah diulas di kelas 11. Enzim itu dapat dihasilkan di dalam sel, khususnya ini yang umum itu biasanya yang menghasilkan enzim itu dari organel yang namanya badan Golgi. Itu umumnya, tapi tidak hanya badan Golgi yang bisa menghasilkan, tapi ini umumnya suatu sel, di dalam sel itu organel yang dapat menghasilkan suatu enzim itu yaitu badan Golgi. Kita masuk ke komponen enzim dulu. Komponen enzim atau molekul enzim itu disusun yang paling utama itu ada molekul proteinnya. Jadi enzim itu molekul utamanya protein. Kalau di sini disebut apoenzim, namanya apoenzim. Sedangkan ada beberapa komponen yang diperlukan juga disebut dengan kofaktor. Itu untuk membantu enzim itu bekerja secara aktif atau efektif. Kofaktor ada macamnya, ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada gugus prostetik, kemudian yang kedua ada koenzim, kemudian ada ion anorganik. Yang sering untuk membantu apoenzim atau melengkapi apoenzim itu biasanya ada koenzim. Ini yang sering. Nah, sini terlihat di gambar ini apoenzim atau protein utama penyusun enzim. Nah, tadi enzim itu berfungsi untuk membantu suatu reaksi. Nah, sini saya contohkan. Sini ada yang namanya substrat. Substrat itu molekul yang akan direaksikan. Nah, jadi pertama, kalau kita ingin mereaksikan suatu molekul, pasti ada molekulnya yang mau direaksikan. Itu namanya substrat. Nah, ini kebetulan ini substrat ini mau direaksikan oleh enzim. Ini ada apoenzim. Ada apoenzim. Jadi bagaimana cara mereaksikannya? Ya simpel. Substrat ini akan menempel pada yang namanya sisi aktif enzim. Dalam hal ini apoenzim ya. Nah, ini harus sinkron, harus cocok. Makanya tadi satu enzim hanya dapat mereaksikan satu jenis reaksi kimia aja. Nah, jadi enzim ini harus cocok dengan substratnya. Jadi kalau berbeda dengan substratnya, ya nggak bisa. Jadi ini harus cocok. Jadi substrat ini akan menempel di sisi aktif apoenzim. Nah, tadi ini komponen utama ya. Ini nanti direaksikan diapakan? Mau dipecah. Agar lebih efektif, di bagian apoenzim ini ada yang namanya si allosterik. Ini tempat menempelnya kofaktor. Tadi ada 3 jenis kofaktor ya. Itu membantu enzim dalam bekerja. Kalau ada kofaktor, enzim akan mudah bekerja. Tapi tidak selalu membutuhkan kofaktor. Tapi biasanya paling banyak itu membutuhkan yang namanya kofaktor. Jadi kalau ingin merubah, nah ini ceritanya ini mau memecah yang namanya molekul
molekul ini mau dipecah. Jadi gimana sistemnya ini? Jadi ini substrat, dia akan menempel pada sisi aktif enzim. Nah, ini nempel dulu, kemudian akan disusul dengan yang namanya kofaktor. Kofaktor akan menempel pada sisi alosterik. Nah, ketika ini sudah menempel semua, substrat ini akan dipecah. Jadi ada reaksi kimia di sini. Jadi ada pemecahan substrat menjadi, nah ini satu menjadi dua molekul. Ini contoh ya, satu molekul yang besar ini menempel di sisi aktif, kemudian disusul kofaktor, enzim akan membantu reaksi secara cepat, nah, substratnya akan dipecah. Hasil reaksi ini namanya produk. Nah ini produknya. Nah ini satu reaksi. Terus enzim bagaimana? Enzim tidak ikut bereaksi, dia tidak akan pecah, dia akan seperti ini. Ini dapat dipakai kembali, tapi dengan syarat substrat yang sama. Jadi mungkin di sini ada 10 substrat, antri satu-satu. Satu substrat dipecah, 2 substrat dipecah, 3 substrat dipecah, 4 substrat dipecah, D dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini sifatnya spesifik. Oke, selain itu nanti kerja enzim ini ada yang mempengaruhi atau ada yang mengganggu, tidak selalu berjalan lancar, berjalan sesuai dengan tujuan dari enzim, tapi ada yang membantu, mengganggu. Salah satunya pengganggu itu bahasa ilmiahnya itu inhibitor, penghambat inhibitor. Ada yang namanya inhibitor kompetitif, ada inhibitor non kompetitif. Inhibitor kompetitif ini menyerupai substrat. Jadi molekulnya menyerupai substrat. Jadi seandainya ini inhibitor kompetitif ini nempel pada sisi aktif ini bisa, karena dia menyerupai substrat, tapi tidak bisa direaksikan karena bukan substrat yang akan direaksikan. Jadi macet nanti. Nah, ada inhibitor non kompetitif. Inhibitor non kompetitif ini menyerupai kofaktor. Jadi seandainya ini inhibitor non kompetitif ini nempel di sisi alosterik enzim, enzimnya juga tidak bisa bereaksi. Jadi substratnya, walaupun substrat nempel di sisi aktif, inhibitor non kompetitif nempel di sisi alosterik, ini tidak akan bereaksi. Tidak akan bereaksi. Jadi tidak dapat mereaksikan atau memecah substrat menjadi produk. Oke ya. Jadi ada penghambatnya namanya inhibitor kompetitif sama inhibitor non kompetitif. Kalau inhibitor kompetitif dia menyerupai substrat, kalau inhibitor non kompetitif dia menyerupai namanya kofaktor. Oke ya. Nah, saya contohkan mekanisme kerja enzim ya. Nah, di sini ada dua reaksi yang pertama sama reaksi yang kedua. Yang reaksi pertama itu namanya anabolisme. Apa tadi? Anabolisme itu penyusunan suatu senyawa dari senyawa yang sederhana menjadi yang senyawa yang kompleks. Ini contohnya nih. Ini enzim. Nah, sintesis itu artinya penyusunan. Jadi ini termasuk reaksi anabolisme. Nah, ini enzim, ini ada substratnya, ada 2 substrat. Ini mau digabungkan, mau disusunkan. Nah, ini reaksi terjadi, ini hasilnya ini produk. Sedangkan yang nomor 2 ini breakdown reaction. Itu artinya pemecahan, breakdown, pemecahan. Jadi ini contoh reaksi dari katabolisme. Jadi ini ada enzim, ini ada substrat. Substratnya mau dipecah, nempel di enzim, kemudian pecah. Ini produk namanya. Jadi yang mau direaksikan itu namanya substrat, yang hasil reaksi namanya produk. Oke, clear. Kemudian yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Banyak faktor ya. Tadi salah satunya inhibitor ya. Inhibitor, tapi tidak hanya inhibitor aja yang mempengaruhi kerja enzim. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada suhu, kedua ada pH, ketiga ada jumlah enzim, kemudian ada konsentrasi substrat, kemudian ada inhibitor. Tadi udah dibahas sedikit di depan. Nah, ini bagaimana? Nah, kita bahas satu persatu. Suhu. Nah,
diharapkan bisa membaca grafik dahulu. Ini ke kanan ini menerangkan suhu, sedangkan ke atas aktivitas enzim. Jadi grafik ini menerangkan hubungan antara suhu dengan aktivitas enzim. Kalau dilihat dari grafik, aktivitas enzim akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Nih, diperhatikan 0 meningkat, suhu semakin tambah, aktivitas enzim semakin meningkat hingga mencapai suhu optimum. Wah, ini suhu optimumnya kurang lebih di 35 ya, tapi tidak semua enzim sama ya. Ini hanya contoh. Jadi suhu optimumnya berbeda-beda setiap enzim. Ini 35. Suhu optimum adalah suhu di mana enzim dapat bekerja secara maksimal ya. Makin jauh di atas suhu optimum, wah ini 40 derajat, 50 derajat, enzim akan mengalami yang namanya denaturasi. Denaturasi itu kerusakan, nggak bisa dipakai lagi. Jadi semakin tinggi mengalami denaturasi. Itu 70 derajat, 100 derajat, waduh, sudah rusak. Enzim sudah rusak. Walaupun suhunya menurun, enzim sudah tidak dapat digunakan kembali. Sebaliknya, kalau seandainya ini suhunya minus bagaimana? Bukan denaturasi. Nanti kalau ini suhunya minus, enzim akan mengalami yang namanya non-aktif. Yang mana nanti kalau suhunya balik lagi ke suhu optimum, ya dia bisa digunakan kembali. Nah, jadi berbeda. Kalau ini suhunya terlalu panas atau tinggi yang sudah tidak diterima oleh enzim akan mengalami yang namanya denaturasi atau kerusakan. Kalau suhunya kembali lagi, enzim sudah tidak bisa dipakai kembali. Nah, kalau yang ini tadi, kalau minus, enzim akan non-aktif. Yang nanti apabila suhu kembali ke suhu normal atau optimum, enzim akan bekerja secara optimum. Ini suhu. Kemudian pH. Bagaimana dengan pH? Hampir sama dengan suhu. Jadi semakin semakin bertambah pH-nya, semakin tinggi pH-nya, kerja enzim semakin maksimal hingga pH optimum. Nah, ini kebetulan contohnya pH optimumnya di pH 7. Semakin tinggi pH, aktivitas enzimnya juga semakin berkurang. Rentang pH-nya dari 0 sampai 14 ya. Kemudian jumlah enzim. Bagaimana dengan jumlah enzim? Nah, ini semakin banyak jumlah enzimnya, kalau dilihat dari grafik semakin tinggi kerja enzimnya. Jadi seandainya substratnya sama ada 10, enzimnya ada 10, ya udah 1 detik aja sudah terselesaikan seperti itu. Berbeda kalau cuma jumlahnya enzim 1 ada 10 substrat. Jadi enzim itu hanya mereaksikan 1 dulu, 2, 3. Jadi semakin bertambah jumlah enzim, semakin cepat laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Bagaimana dengan konsentrasi substrat? Nah, kalau untuk konsentrasi substrat itu maksudnya apa? Konsentrasi itu banyaknya substrat. Jadi di sini makin tinggi konsentrasi substrat, makin cepat laju reaksi yang terjadi hingga mencapai kecepatan maksimum. Setelah itu, setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan substrat lagi tidak akan mempercepat laju reaksi sehingga laju reaksi menjadi konstan. Jadi grafiknya berbeda. Ini grafiknya gini ya, ini naik kemudian konstan. Oke, jadi semakin banyak ya nggak pengaruh karena terlalu banyak substrat yang akan direaksikan oleh enzim. Kemudian inhibitor. Bagaimana dengan inhibitor? Tadi udah dibahas ya. Inhibitor itu penghambat. Jadi seandainya apabila inhibitor itu semakin banyak jumlahnya, ya udah aktivitas enzim pasti akan mengalami penurunan. Oke, kali ini hanya membahas enzim. Untuk katabolisme maupun anabolisme kita akan bahas di lain hari. Oke, hanya itu dari saya. Salam Sen Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.